sebenarnya jatuh cintanya itu di mana? Ini kan kalau orang pacaran itu ada momen-momen ketemunya itu deh. Di mana momen spesialnya itu? Ini Pak Taslim mengalah terus ini. Aduh. Jadi ya saya nggak tahu Pak di mana ketemunya. Yang jelas. Selamat datang. Kita buka masker dulu. Ya Bismillah. Ya, supaya mimik wajah dan kita punya senyum kelihatan ini. Betul Pak. Kesibukan hari ini kan dah di DPR? Biasa Pak Taslim. Jadi kita biasa kegiatan-kegiatan rutinitas di DPR ya paling kalau ada rapat. Terus kita ada pertemuan dengan masyarakat. Ataupun kita kemarin ini ada kegiatan paripurna Pak. Untuk pandangan fraksi masalah Ramperda dan cadangan. Dana cadangan. Dana cadangan ya. Fisik masih oke? Alhamdulillah. Masalahnya ini kalau masyarakat kan hampir tidak kenal waktu, pagi, siang, sore, dengan semua dia punya kebutuhan kan. No limit Pak. Jadi harus standby 24 jam. Alhamdulillah harus begitu Pak. Kita sudah ditugaskan menjadi wakil rakyat, jadi harus kita standby Pak. Oh gitu? Iya. Pintu rumah terbuka 24 jam? Selalu Pak. Jadi jangankan rumah Pak, di kantor pun kadang-kadang kita bisa tinggal di kantor, masih mau pulang tapi tertahan lagi Pak. Luar biasa pengorbanan dan pengabdiannya ini. Apa yang mendasari kenapa sampai, kan waktu kerja kan dibatasi jam 8 sampai jam 11 sore. Iya. Harus istirahat kan? Iya betul. Tapi sampai menerima tamu di luar jadwal dan waktu kerja itu? Ya karena memang kesenangan dari dulu Pak, ketemu orang, ketemu masyarakat, ngobrol. Jadi memang sudah latar belakang di situ dulu Pak Taslim. Jadi untuk ketemu orang itu bagian daripada kehidupan saya Pak. Jadi bukan karena dibuat atau ada apa, memang sudah latar belakang kehidupan saya Pak. Kanda? Iya. Kisah kecil ini? Iya. Memang di Kendari apa di Makassar? Jadi lahir hanya di Kendari tahun 70 Pak. Terus saya besar di sini sampai sekitar 6 tahun lebih Pak. Pas ayah almarhum itu jadi ketua DPR. Setelah ketua itu, DPR? Ketua DPR pertama Pak. Provinsi? Kota. Jadi kan Kota Kendari? Iya. Jadi kan belum ada itu hari DPR GR Pak. Sementara Pak. Oh, jadi, masa persiapan dulu ya? Sebelum menjadi Sultra utuh ini? Iya, betul. Masih Sultra kalau nggak salah? Sultra. Oke. Nah, jadi dia tahun 70, itu situlah saya lahir. Nah, saya hanya merasakan sampai 6 tahun mungkin Pak. Setelah itu saya pindah ke Sulawesi Selatan. Karena almarhum ayah ini kan TNI Pak. Oh. TNI. Jadi dia pindah dari camat masuk ke Kendari, BPH, jadi ketua DPR. Pindah lagi ke Kodam pada masa Nurdin, ditarik lagi masuk ke Bulukumba jadi ketua DPR lagi Pak. Jadi dua kali jadi ketua DPR sana. Jadi ketua DPR itu dalam status sebagai TNI? TNI. Jadi kan itu dikaryakan juga, masih ada kekaryaan itu. Waktu masih dua fungsi ABRI ini sepertinya. Betul. Memungkinkan itu. Jadi kan orang bertanya, orang tua beliau itu kan TNI, kenapa bisa jadi ketua DPR gitu dia? Betul. Dan pernah jadi camat di Wone. Iya. Cita-cita memang sudah ada niat ke legislatif jadi wakil rakyat, atau dari mana kisahnya tiba-tiba masuk ke DPR ini? Karena nama Kakanda itu nanti COVID ini baru kedengaran di publik ini dengan pencalonan. Iya Pak. Andi Solipu, saya bilang siapa itu ya? Aneh-aneh namanya. Ini dari pemain bola mana ini? Ini dari mana sebenarnya ceritanya ini? Ya. Jadi gini Pak, saya kan besar di sini juga. Ya. Saya sekolah di sini Pak. Ya. Jadi waktu almarhum ayah saya jadi di DPR lagi kembali di sini tahun 92. Jadi dia terangkat itu jadi anggota DPR itu Pak di tahun 88 sampai tahun 92. Dari partai? Golongan Karya. Golkar ya? Golkar. Jadi beliau itu pensiun dini Pak. Pensiun dini untuk bergabung di Golkar. Iya. Jadi beliau sempat jadi sekretaris Golkar Pak. Jadi kalau merasakan tidur di kantor Golkar itu Pak, saya pertama tidur di situ dulu Pak. Kantor Golkar yang di Malik ini? Malik Raya situ Pak. Jadi saya tidur itu sama almarhum ayah saya itu Pak, di susun-susun itu meja-meja Pak. Satu kan? Jadi tempat tidur. Saya tidur di situ Pak, sama-sama beli almarhum. Jadi almarhum ayah saya di sini Pak, jadi ketua DPR tidak ada rumah Pak. Ketua DPR? Tidak ada rumah di sini Pak. Tidak ada rumah? Tinggalnya di? Ya tidak ada kan, ya, jadi tinggal di rumah dinas dulu Pak. Tidak ada rumah pribadi? Tidak ada rumah pribadi. Terus kenapa Pak Andi Solipu ada di PDI Perjuangan?
Ah, Ini gennya Golkar kuning ini. panjang itu ceritanya, Pak. Panjang itu, Pak. Ketemunya di mana ini? Panjang itu. Jadi saya punya cita-cita menjadi anggota DPR itu, Pak, semenjak saya melihat almarhum ayah saya itu banyak berinteraksi. Kan saya SMA di sini, Pak. Iya. Jadi waktu saya SMA di SMA Mandonga, saya diajak pindah. Jadi beliau pindah di ketua DPR di Bulukumba, saya pindah lagi, Pak. Jadi dari SD Mangkura, tidak tamat, pindah lagi di Bulukumba. Oh, jadi tidak pernah menyelesaikan pendidikan di satu sekolah. Tidak pernah close-nya, Pak. Bapak pindah, ikut pindah juga. Ikut pindah. Berapa surat pindahnya, Bang? Banyak surat pindahnya ternyata. Dari terakhir itu, Pak, Ya. saya sudah SMA di Makassar, SMA 2. Tiba-tiba dia tanya sama saya, Ya. saya mau pindah di Kendari lagi, nak. Kau kan pernah lahir di Kendari. Oh, saya bilang iya. Saya sudah bisa. Karena memang kita itu, Pak, walaupun saya sekolah di Makassar, tapi bolak-balik Kendari. Saya tidak pernah nolak, Pak. Karena dulu saya juga membalas keinginan saya, ayah saya. Kalau saya waktu kecil itu dia bilang, kamu itu, nak, kalau saya dulu jadi ketua DPR, saya mau ke Makassar, kau tidak pakai apa ganti baju baru bangun, langsung ikut sama saya pergi bandara. Oh. Mau ikut terbang, nak mau pulang di rumah. Nah, itulah saya juga dipanggil beliau, saya harus ikut juga, Pak. Jadi tidak ada kata bilang tidak. Karena almarhum ayah saya itu adalah orang yang menjadi inspirasi saya, Pak. Jadi ikut 88 di sini, masuklah 89 itu di SMA Mandonga, Pak. SMA Mandonga? Iya. SMA 1 Mandonga ini? SMA 1 Mandonga. Itu SMA, dulu masih SMA, kan sudah SMA 4, Pak, ya? Iya, SMA 4. Dulu SMA Mandonga, Pak. SMA angkatan berapa? 89. Wih, saya ternyata satu alma mater. Saya itu angkatan 93. Saya 89, pas Pak Samsudin Kambayang. Jadi Samsul Kambayang? Iya, almarhum itu, Pak. Ya. Saya masih ingat. Jadi saya sempat masuk situ, sekolah tamat, 89, 88 masuk, 89 tamat. Saya sempat tes lagi taruna di sini. AKB? AKB. Jadi Oke. tes itu, ya setting saya itu mantan danrem di sini, Pak. Padi Perdana itu teman saya sama tes AKB itu, Pak. Saat itu lolos? Enggak, saya enggak lolos karena saya tidak ikut anunya, Pak. Ikut sampai selesai. Pantohirnya karena ya namanya juga kita itu hari memang apakah memang tidak niat atau apa karena tapi ya sudah namanya garis tangan. Iya, ceritanya beda lah ini. Beda, Pak, sudah. Jadi udahlah, nggak ikut. Saya daripada dia marah, saya membuktikan bahwa saya bisa masuk universitas. Saya langsung berangkat ke Makassar, Pak. Tes Sipunmaru. Aha. Lulus di Unhas, Pak. Unhas. Fakultas Pertanian. Kehutanan. Di sana kehutanan pindah karena tidak terlalu ini. Saya sudah masuk ke 3 semester. Saya minta pindah di Sosial Ekonomi Pertanian. Sosial Ekonomi Pertanian. Ya, Sosial Pertanian. Pindah di sana, Pak. Menamatkan sampai tahun 97. 97 era reformasi, saya berangkat ke Jakarta. Karena kita masih fresh graduate, jadi segar-segarnya habis tamat itu, Pak, berangkat ke Jakarta untuk cari kerja. Wah, ternyata pas era runtuhnya rezim Orde Baru. 97-98, Pak. Saya ditempatkan itu hari, Pak, langsung ke Kalimantan Barat di pabrik kelapa sawit, Pak. Di sana kacau lagi, Pak, ada kekacauan. Pas kekacauan itu ada kerusuhan Dayak Madura. Sampit. Di Senggoledo, Pak, di Kalimantan Barat saya. Oh, Kalbar. Oh, yang peristiwa Madura. Iya. Benar. Iya. Itu saya di situ. Lama pulang dari sana, Pak. Saya langsung balik ke Makassar. Balik Makassar itu, Pak. Tapi selalu karena kan keluarga ini kan di Kendari, Pak, semua. Iya. Jadi kadang-kadang kalau dipanggil ke Kendari. Balik lagi ke Makassar. Nah, saya setelah tamat itu, Pak, saya banyak terjun di dunia LSM, NGO. Tapi nangani orang-orang narkotika. Oh, pernah ber-LSM di sini? LSM di mana? Di Makassar di sini? Makassar, di Makassar. Menangani masalah orang-orang narkotika yang kecanduan narkotik. Oh, jadi yang direhabilitasi, terus ditreatment, terus diberdayakan. Jadi itu dunia saya hampir sekitar 20 tahun, Pak. Saya merawat pasien itu di rumah saya, Pak. Di rumah saya yang kecil. Pasien narkoba? Iya. Ya, karena rumah saya itu terpisah antara rumah inti dengan rumah kamar saya. Mungkin saat itu belum ada BNN atau sejenisnya? Sudah ada, Pak. Sudah BNN ada? Itu kan sudah dari tahun 76, Pak. BNN ini? Kepres itu sudah ada tahun 76. Oh, saya juga baru tahu. Jadi dulu kalau di Malaysia topnya itu pemadam. Pemadam. Kalau di Indonesia kan itu BKN,
badan koordinasi. Dia masih badan koordinasi Pak, belum BNN. Jadi saya langsung belajar itu terhadap masalah bagaimana sih nangani orang narkotik. Iya. Saya belajar otodidak Pak. Saya buka internet. Itu hari kan masih flash disk yang besar itu Pak. Iya. Tuh saya ke warnet, saya belajar. Oh begini amfetamin. Oh begini namanya heroin. Tiba-tiba Pak, saya pergi ke Surabaya, ke Jakarta, pergi berlibur untuk ke rumah kakak. Saya di naik Pelni Pak, kapal Pelni. Tiba-tiba pulang dari Makassar itu Pak, mau ke Makassar, ketemu sama almarhum Gitorolis. Gitorolis? Almarhum Gitorolis. Saya sholat di dek belakang Pak. Saya sholat, saya balik, saya kenal ini kayaknya. Oh, Gitorolis almarhum. Jadi saya langsung ngobrol-ngobrol. Wah, nyambung ceritanya antara bagaimana penanggulangan narkotik dengan dia punya kehidupan pribadi. Oh iya, karena ada kisahnya juga. Oh lama kisahnya itu juga. Tapi dia mau ke Makassar itu Pak, Sulawesi Selatan, dalam rangka siar agama. Karena kan beliau sudah tablik. Benar. Siar agama. Akhirnya saya minta supaya dia bantu saya karena sudah ada orang pasien mau masuk di tempat saya Pak. Untuk menjalin rehabilitasi. Tapi saya kan belum punya pengalaman. Tempat. Belum punya pengalaman. Tempat ada, tapi ilmu pengalaman belum ada. Belum. Jadi saya mau belajar dulu Pak. Otodidak. Diajar lah sama. Tapi saya satu syarat saya dikasih sama Gitorolis. Saya boleh ajar kamu, tapi kamu harus ikuti saya punya siar agama dulu. Jadi saya harus ikut majelis taklimnya itu Pak. Ikut beliau siar agama. Jadi dari kampung-kampung saya ikuti dia itu Pak. Siar agama? Iya, 1 minggu. Di situ setelah saya ikut, saya ajak dia, saya kasih ketemu sama orang-orang yang mau ini. Dia kasih tahu sama saya, bagaimana trik kita menangani narkotik. Tidak usah pakai medis, tidak usah pakai pengetahuan lain, tapi pakai keyakinan yang Maha Kuasa. Inilah salah satu dasar bahwa keinginan berinteraksi, merubah situasi dari pengalaman panjang 20 tahun ini. Dan satu yang paling tidak bisa saya lupa Pak itu Pak Taslim, jika ada satu korban atau keluarga yang saya bisa perbaiki dan dia kembali normal, hidup normal, lebih daripada hal yang saya dapat, lebih puas diri saya Pak. Kenapa? Saya bisa mengembalikan fungsinya, mengembalikan kepada kehidupan yang semula normal itu. Dan rata-rata di tempat saya itu Pak, semua saya punya staf-staf yang di Makassar sekarang kan masih ada rehabilitasi saya Pak. Oh masih sampai sekarang? Masih. Pusat rehabilitas masih sampai sekarang? Teman-teman DPR kalau ke Makassar saya kasih mampir di sana. Saya kasih lihat, beginilah kehidupan saya dulu. Kisah tentang penanganan korban narkoba ini sesuatu yang menggugah. Tapi mengaitkan antara kisah menangani para candu, Pak, dan dekatkan dengan wilayah politik, ini seperti air dengan minyak. Terus ketemu di pencalekan di PDI Perjuangan itu di mana kisahnya? Jadi memang niat saya dulu masuk ke DPR itu karena saya sudah membantu masyarakat kecil Pak, yaitu orang-orang korban narkoba. Saya selalu berpikir kenapa selalu didiskriminasi nih orang-orang narkotika. Setiap masalah kesehatan selalu tidak bisa dapat apa-apa. Terus mau mendobrak satu kebijakan pemerintah pasti nggak bisa. Akhirnya cita-cita saya bilang saya harus masuk ke situ. Saya harus masuk ke situ. Saya harus tembus di situ. Apalagi saya sudah dikasih juga pelajaran politik oleh almarhum ayah saya. Jadi saya bilang saya harus tembus di situ. Dan saya berusaha 3 kali, Pak. 3 kali untuk baru lolos. Calon. Jadi pertama melalui Partai Persatuan PPD, Pak, Partai Persatuan Daerah, itu gagal. Saya coba lagi, Pak. Jadi coba lagi di tahun 2019 kalau saya nggak salah itu pencalonan. Saya coba masuk di PDIP karena PDIP melihat kepada saya punya latar belakang NGO, Pak, yang ada di masyarakat. Saya ditarik untuk masuk ke PDIP. Di Kota Kendari? Kota Makassar, Pak. Kota Makassar. Jadi sana ikut, nggak lolos, di urutan kedua, saya bukan orang partai, tapi saya bisa. 2014 ya? 2014. Oke. Saya bukan orang partai. Terakhir, Pak, 2014, yang pemilihan terakhir. Sebelum tembus 2019 itu, Pak. Dari 2014 ke 2019 kan, Pak? Nah, saya nggak lolos, saya kembali lagi ke NGO. Nah, tiba-tiba saya ada diminta oleh keluarga kakak untuk datang ke Kendari. Karena istri saya orang sini, Pak. Asli orang sini. Orang Bungku Toko, Pak. Bungku Toko? Iya. Jadi
Saya dipanggil, walaupun saya pikir pekerjaan saya masih jalan di sana, Pak. Iya. Jadi saya datang ke sini, tiba-tiba saya datang, selesai pekerjaan saya itu, terus keluarga, kakak saya bilang juga, kenapa kamu nggak coba di sini? Kamu kan dulu pernah sekolah di sini, Iya. terus almarhum ayah saya juga pernah di sini. Latar belakangnya juga di sini Iya, kan? latar belakangnya di sini. Saya kasih kamu tantangan, bisa nggak kamu di sini? Ini yang beritahu seperti ini kakak? Kakak. Oke. Istri juga. Istri juga? Saya berpikir, saya rasa dimanapun kalau kita memang mau berikhtiar, Pak, Iya. untuk membantu orang itu tidak ada batas, Pak. Oke. Saya langsung bilang, ya, saya bismillah. Tapi saya sholat dulu minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Tapi memang arah-arah saya sudah ke sana, Pak. Sebentar. Minta petunjuk sholatnya ini apa? Istihara? Istihara, Pak. Istihara untuk politik? Minta petunjuk pilihan ini, Pak. Pilihan ini bagaimana sih? Karena Iya. biasanya kan kalau pertimbangan-pertimbangan politik jarang yang meletakkan kepada Saya beberapa kali, Pak, setiap keimanan gitu. pekerjaan-pekerjaan yang saya tidak bisa selesaikan, pasti saya minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa, Pak. Biasanya kan minta petunjuk juga kepada para pembesar, ketua DPD ke, atau wali kota ke, gubernur ke, gitu kan? Nggak ada, yang Oke. di atas, Pak. Ya, karena Oke. memang waktu saya dikasih begitu, kalaupun yang di atas yang menggariskan saya ini, saya akan karena saya sudah mendaftar juga caleg di Kota Makassar, Pak. Nah, Berkas saya sudah masuk, bahkan saya sebagai ketua PAC, Pak, ketua PAC partai? Partai PDIP di PDIP salah Perjuangan. satu kecamatan di Kota Makassar. Oh, Jadi saya sudah diminta oleh ketua partai untuk menjadi calon nomor urut 1. Jadi di Makassar? Ya, Makassar. Nah, harus pegang PAC. Jadi Oke. saya udah lama di situ, Pak. Tapi karena diminta oleh keluarga, dan saya berpikir sebagian kan teman-teman sekolah saya masih banyak, Pak. Keluarga-keluarga juga masih banyak. Saya hanya coba bilang, ya oke, saya akan usahakan. Saya sampaikan sama teman-teman PDIP di Makassar bahwa saya harus mendaftar caleg di Kendari, Kota Kendari. Kota Kendari. Dapil? Belum, Pak, belum saya bilang belum ada dapil situ. Oh gitu. Jadi dia bilang, bagaimana nih Pak Andi? Saya bilang, ya karena itu kan kota kelahiran saya dan orang tua saya. Akhirnya diterima. Ya. Jadi saya menghadaplah sama ketua partai PDIP karena pindahnya PDIP dan PDIP, Pak. Oke. Menghadap, diterima, Pak. Ke Pak Alwi. Isak. Oh, Pak Alwi. Oh, masih Pak Legenda. Legenda. Oke. Menghadap, beliau bilang, kenapa harus pilih di sini? Saya jelaskan dari latar belakang. Dimanapun kita mau berjuang, Pak, yang penting untuk masyarakat itu saya rasa tidak ada batas. Kedua, saya juga ini adalah kader dari PDIP dari 2010, saya bilang. Saya juga menjabat ini di beberapa PDIP sebagai jabatan ini A, B, C. Ya. Dia bilang, oke, silakan kalau mau begitu. Pilih dapil. Dapil itu pertama masih dikasih Mandongo Puatu, Pak. Dapil neraka. Iya, saya tidak tahu, Pak. Mandongo Puatu, saya bilang, Pak Andi dapil Mandongo Puatu. Saya bilang, terserah, Pak. Karena sama yang di Makassar, Pak. Saya ditempatkan di dapil manapun, saya tidak pernah nolak. Jadi diputuskan di sini, ikut saja. Di situ, Pak. Saya tidak pernah nolak, Pak. Betul. Di PPD saya ditempatkan di sini, saya tidak nolak. Di PDIP di Makassar yang kedua, saya nggak pernah nolak. Di sini pun saya nggak pernah nolak. Jadi awalnya itu di dapil Mandongo Puatu. Nanti setelah perpindahan Pak Ishak Ismail jadi ketua partai, saya dipindahkanlah di Kendari Barat. Saya bilang, ini sampai mana lagi ujungnya ini? Tapi setelah saya tahu bahwa saya dipindahkan di situ, Pak, mulai di situlah, Pak, saya langsung bismillah, mulai saya berusaha cari bagaimana saya bisa ditahu oleh masyarakat di sini. Dan memang karena saya sudah niat saya mau maju dan kedekatan saya sama masyarakat itu sudah punya pengalaman, itulah yang saya adopt dan saya tuangkan. Lakukan di sini. Ya. Dapil Kendari Barat cukup seru, Pak, karena mendaki, Pak. Kalau datar-datar saya tidak ada masalah, Pak. Banyak gunungnya. Banyak gunungnya, Pak. Iya. Tapi ada satu pertanyaan yang sampai saat ini masih banyak ditanyakan oleh orang-orang. Tiba-tiba berpasangan dengan rencananya ini. Dari mana ceritanya tiba-tiba ketemu dengan Pak Razak? Lah, ini kan satu pemain baru. Ini satu seorang senior yang sudah malang melintang di Kota Kendari ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Pilkada 2017 kemarin kami juga sempat banyak melakukan survei di Kota Kendari. Iya, Pak.
Belum tahu namanya Pak Andi Sulipo. Begitu ketahuan sudah ada asli lah, ada macam-macam itu dia. Dari mana ketemunya ini? Atau memang sudah pernah kenal gitu? Setelah saya duduk di DPR, alhamdulillah saya sempat dipercaya menjadi ketua fraksi PDIP. Ya. Nah, terus saya dipercaya menjadi ketua Pansus Covid. Saya dipercaya juga menjadi ketua Komisi 2. Ya. Jadi 3 jabatan yang bersamaan itu, Pak, bukan membuat saya euforia, tapi malah tertantang buat saya bahwa saya harus menjawab ini. Ya. Apakah saya mampu mengemban ini? Dengan 3 pekerjaan yang bilang cukup berat saat itu kan? Cukup berat, Pak. Di mana juga pada saat itu pemilihan wakil wali kota, Pak. Seru kan pertemuan antara 2 kubu saat itu kan? Ya. Dan pada saat itu, Pak, saya diberi tanggung jawab dan saya laksanakan dengan baik semua. Terus saya berpikir pada saat perjalanan saya sebagai anggota DPR kan ada 3 fungsi yang saya harus lakukan. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol, pengawasan. Ada beberapa fungsi di situ yang harus kita maksimal, tapi kadang-kadang minimal sekali yang kita rasakan, Pak. Nah, ini yang harus saya salurkan. Kadang-kadang juga terbentur di situ. Antara kita dengan eksekutif. Lari kemana ini saya harus bertandingkan gambaran ini. Ketemulah dengan Pak Razak. Saya banyak diskusi sama beliau. Banyak minta pengalaman sama beliau. Saya mengenal Pak Razak ini, Pak, hanya waktu saya datang di sini 2017. Waktu beliau lagi mau pilkada. Saya tidak pernah. Saya lihat balihonya beliau. Tapi rata-rata saya punya keluarga itu pilih Pak Razak, Pak. Memang pendukungnya Pak Razak? Iya, saya tanya. Pernah ketemu sama Pak Razak? Nggak pernah, katanya. Kok pilih Pak Razak? Ya, karena orangnya baik. Dan pada saat saya masuk ke DPR, saya ketemu. Oh, ternyata orangnya ini tuh. Satu sisi kami banyak berdiskusi. Beliau juga memberikan apresiasi kepada saya dalam artian tugas dan fungsi saya sebagai DPR. Ya. Nah, disitulah kami mengenal, Pak, saling berinteraksi. Chemistry-nya itu ketemu di penugasan sebagai anggota DPR. Kayaknya di situ, Pak. Karena beliau melihat kepada saya juga bertanya, Pak, apakah udah benar ya, Pak, saya dipilih, Pak? Iya. Apa nggak ada orang lain lagi, Pak? Tapi saya sampaikan sama beliau bahwa semua itu tergantung saya punya keluarga, yaitu baik itu istri saya maupun kakak saya. Yeah. Karena inilah pengganti orang tua saya. Kalau mereka merestui, Oke, saya jalan. Kalau tidak, saya minta maaf, Pak. Tapi setelah saya sebut nama beliau, tidak ada orang tidak setuju, Pak. Berarti ini yang Maha Kuasa lagi yang punya andil di sini, Pak. Tapi sebenarnya jatuh cintanya itu di mana? Ini kan kalau orang pacaran itu ada momen-momen ketemunya itu deh. Di mana momen spesialnya itu? Ini Pak Taslim mengarah terus ini. Aduh. Ya saya nggak tahu, Pak, di mana ketemunya. Yang jelas Pak Razak itu hanya sempat ngobrol sama saya bahwa Pak Andi, kita ini sempat saya bersama-sama, Pak. Jadi saya lihat kebesaran jiwa beliau itu, walaupun kami berseberangan di dalam pemilihan AKD, alat kelengkapan hewan. Tapi jiwa kebesaran beliau itu ada. Setelah selesai itu selesai. Nggak ada lagi yang disimpan sesuatu. Saya sempat diajak, Pak. Diajak ada orang yang meninggal di dekat dapil saya lagi. Kendari Barat, di daerah Kasilampe sana. Kampung Butung. Pak Andi, ada warganya Pak Andi meninggal ini. Ayo ikut sama saya. Saya kaget, kan. Saya baru pimpin sidang ini, Pak. Diajak langsung digotong keluar. Saya ikut aja sama beliau. Di dapilnya Pak Andi? Iya. Pak Razak? Pak Razak aja, Pak. Jadi saya bilang, oh iya, Pak. Iya, Pak Ketua. Saya ikut. Di atas mobil itu ngobrol sama beliau. Dia tunjuk saya masalah Tambak Labu, Auto Ring Road, terus Petoaha. Ngobrol di situ, saya memberikan masukan. Mungkin di situ beliau sudah melihat saya bagaimana, saya nggak tahu, Pak. Itu dia tergantung dari Pak Razak, Pak. Tapi saya memberikan gambaran bahwa beginilah cara konsep membangun, Pak. Cerita nembaknya seperti itu, tak? Pak Andi, gimana kalau kita pasangan di wali kota? Mau gitu ya? Nggak ada gitu, Pak. Nah itu? Nggak. Beliau yang menilai sendiri. Dan pada saat dia sampaikan sama saya itu, saya mengatakan, Bismillah, Pak. Saya tanya keluarga dulu. Setelah itu baru saya bilang, ya, Pak.
saya full menyerahkan, kita berjuang sama-sama. Dan saat itu asli keluar sebagai akronim itu. Iya, orang berpikir itu asli itu nama saya. Bukan Pak, salah. Itu namanya Abdul Razak dan Yusuf Lipo. Jadi saya tetap bagaimanapun juga saya tetap mendampingi beliau sebagai wakil Pak. Karena ya beliau ini harus disupport sebagai orang yang memang mempunyai motivasi untuk membangun Kota Kendari. Kita mendampingi beliau supaya Kota Kendari lebih baik lagi ke depan. Insya Allah, Bismillah. Di proses ini kan secara resmi sih belum. Ya. Tapi kabar, desas-desus, berita, catatan koran, media ini sudah kuat sekali mengikat antara Pak Razak dan Pak Andi Solipu. Ya. Reaksi partai terhadap ini seperti apa? Karena saya tahu PDI Perjuangan itu dalam keputusan politiknya harus taat kepada DPP. Ya, saya rasa PDIP ini Pak, partai yang sudah lama, sudah juga malang melintang. Jadi partai ini, kita kan partai pasti mau menang Pak. Ya. Tergantung partai melihat bagaimana saya berjuang Pak. Artinya sekarang membuktikan aja dulu. Ya, saya buktikan aja Pak. Selama saya bekerja di DPR juga toh saya membawa nama partai Pak. Bukan karena saya ada representasi dari partai. Sama dengan Pak Abdul Razak, representasi dari partainya beliau. Jadi kami bekerja masing-masing, menunjukkan dulu kepada partai bahwa kami bekerja bukan untuk diri pribadi, tapi untuk partai, membesarkan partai. Silakan partai menilai kami punya kinerja. Nah, kalau masalah bagaimana nanti aturan PDIP, saya menyerahkan sendiri sama PDIP. Nanti biar PDIP yang menetapkan seperti apa. Ya. Insya Allah Pak, saya rasa kita semua ini bekerja untuk kebaikan masyarakat. Tapi niat bersamanya ini saat ini sudah ada niat untuk deklarasi secara resmi atau menunggu keputusan partai atau nanti menjelang dekat-dekat pemilu lah gitu dia. 2022 atau 2023. Kapan rencana deklar secara terbuka? Abdul Razak, Andi Solipu resmi melakukan kampanye berpasangan. Nanti saya panggil Pak Taslim Pak, pada saat resmi. Ini bisa dapat bocoran tidak nih kan? Ini semua masyarakat menanti nih. Kapan ini kan? Ini semua serba tersirat ini. Biarkan kami dinilai dalam pekerjaan kami dulu Pak. Gitu. Karena kan semua juga ini masih ada proses waktu. Karena Tuhan semua yang mengaturnya Pak. Kami hanya berikhtiar. Semua kan kalau sudah dikasih jalan ke sana itu kan insya Allah Pak. Pasti akan ketemu Pak. Gitu ya. Karena durasi waktu masih panjang. Pekerjaan kami di DPR masih banyak. Dan juga biarkan masyarakat menilai kami. Kalau kami sering bersama-sama, berarti itu memang sudah mengarah untuk bersama-sama dalam hal memperjuangkan Kota Kendari, Pak. Artinya kan dalam politik ini, kita punya niat yang akan disampaikan. Ya. Nanti biar masyarakat yang melihat. Ya. Gitu dia. Jadi sekarang ini masih menunggu seperti apa respon masyarakat terhadap yang dilakukan ini. Menunggu, menilai bahwa kami bekerja dengan serius. Gitu. Dalam satu pekerjaan yang kami diberikan itu, kami serius dalam pekerjaan tersebut. Dan kedua, kalau kami dikasih amanah, kami pasti serius untuk memperbaiki apa yang semua yang diberikan kepada kami. Dalam pandangan Kakanda, siapa? Ini kan jadi wakil ini. Iya. Di mana-mana wakil itu, tanda kutipnya ceritanya kurang-kurang enak lah. Jadi bemper lah, apalah begitu. Kenapa justru niat jadi 02 wakil? Kenapa enggak mau 01 atau jadi wali kota gitu? Nggak ada ambisi saya, Pak. Saya nggak punya ambisi. Dalam suatu pekerjaan, Pak, tidak perlu kita jadi sesuatu. Yang perlu kita adalah bagaimana melengkapi pekerjaan orang sehingga itu semua jadi lebih lengkap. Sehingga tidak ada lagi celah untuk kita tidak berjuang untuk masyarakat. Saya rasa ya tergantung kita menempatkan diri kita sebagai apa. Kalau saya, ya banyak yang juga bertanya sama saya setelah hasil survei saya pribadi. Tapi saya bilang bukan ukuran itu. Hasil survei itulah membuktikan bahwa kalau saya berkolaborasi kepada Pak Razak, bismillah Pak, pasti masyarakat lebih melihat kita untuk memperjuangkan. Tapi tidak ada kata bahwa kenapa tidak jadi wali. Enggak Pak, saya tetap jadi wakil. Karena memang saya sudah berikhtiar. Karena bukan mengejar jabatan Pak, tapi mengejar bagaimana kita melengkapi pembangunan kota ini dengan bersinergi bersama-sama. Oh, jadi niatnya ya memang bukan karena ini. Mau bersama-sama saja dalam kepemimpinan ini, membangun Kota Kendari. Ya. Dalam angan-angan, dalam mimpi, dalam cita-cita. Semisal ini Allah ridha,
Iya, amin. jadi seorang wakil wali kota, Iya. apa yang akan dikerjakan pertama kali? Pertama kali pasti saya menuntaskan persoalan-persoalan yang diarahkan oleh Pak Wali Kota. Semua dalam petunjuk Pak Wali Kota. Iya, karena kan kita kebersamaan, Pak. Tidak keberatan jadi ordinasi begitu. Oh, tidak ada, Pak. Karena memang kita sudah punya tupoksi masing-masing. Di dalam tupoksi Wali Kota sudah ada, wakil sudah ada. Tapi kan kita minta petunjuk apa yang harus kita kerjakan kebersamaan ini dalam 100 hari ini. Pertama, apakah menuntaskan masalah infrastruktur, apa menuntaskan masalah ekonomi masyarakat, karena ini masih pandemik, kita belum tahu kapan. Terus apa menuntaskan lagi program-program pemerintah yang terdahulu yang masih belum terlaksana dengan baik, kita optimalkan. Nah, terus bagaimana meningkatkan PAD kita, bagaimana meningkatkan sistem investasi yang ada di Kota Kendari sehingga seluruh sektor-sektor ini bergerak secara baik. Itu yang kita, sepanjang itu yang dikasih tanggung jawab saya, Pak, saya pasti kerjakan. Karena Pak Taslim, saya ini kalau dikasih satu pekerjaan, Pak, pasti saya selesaikan dengan baik. Tidak akan mengerjakan yang lain sebelum yang ini tuntas itu. Betul, Pak. Publik ini sebenarnya lagi menanti. Iya, Pak. Ya, walaupun memang ini kan gambar-gambarnya masih bahasanya itu tersirat lah. Bahasa-bahasa simbolis lah. Iya, iya, Pak. Tapi kita ingin ada pernyataan dari Pak Andi Solipo. Kalau bisa secara lugas menyampaikan kesiapan. Siap tidak menjadi seorang wakil wali kota Kendari? Jadi apa nih, Pak? Statement ya? Statement lah, kita butuh statement gitu ya. Supaya orang tahu lah ini. Ini marak nama, bikin kegiatan, ini dibongkar, ini timbun. Itu buat apa gitu? Ada tidak statement yang bisa kita jadikan pegangan? Oh, Pak Andi niatnya itu jadi wakil. Bisa tidak? Bisa, Pak. Kenapa tidak? Kan statement ini. Iya, hanya statement aja. Untuk memberikan penguatan Ya. kepada orang. Ya. Iya, Pak Taslim. Saya, bismillah, saya Andi Solipo. Sekarang menjabat Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari. Insya Allah, pada tahun 2024, siap mendampingi Pak Abdul Razak menjadi Wakil Wali Kota. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Kakanda, ini perbincangan awal yang menarik. Jangan merasa bosan nanti diundang. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengulik lebih jauh nanti rahasia-rahasia yang tersimpan ini. Kapan deklarasi? Kapan partainya muncul? Dan berikut hal-hal yang menjadi pertanyaan publik. Tapi ini kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Kakanda sudah menyiapkan waktu, kita berbincang. Iya, Pak. Semoga nanti niat dan cita-citanya Allah bisa ijabah. Insya Allah. Kita tos dulu, Kakanda. Siap.